Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sophia dengan NIM A1C21910 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang program yang akan saya buat. Yang pertama yaitu kita buka dulu notepad-nya, lalu ketikkan HTML. Enter, lalu ketikkan body, enter lagi, lalu di sini kita akan buat judulnya. Ini kode untuk judulnya. Sebenarnya kalian bisa bikin lebih simple daripada ini, tapi saya ingin membuatnya seperti ini. Dan kemudian karena ini adalah saya ingin membuat menggunakan fungsi form, lalu masukkan fungsi form di sini. Form merupakan salah satu bentuk halaman web yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Untuk selanjutnya dimasukkan dari pengguna tersebut, diolah dan dimasukkan ke dalam bahasa pemrograman web, baik secara server side scripting seperti PHP ataupun silent side scripting atau JavaScript. Form dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti keperluan login, transaksi penjualan, pengumpulan informasi, dan lainnya. Karena ini adalah pengumpulan informasi, jadi saya menggunakan form. Lalu ketikkan kode form di sini, action, tampilan actionnya nanti data yang sudah dimasukkan akan diinput ke data selanjutnya akan kita buat nanti. Saya bikin rangkuman absen. Jangan lupa tambahkan .php di ujungnya. Ini untuk nama file diinput nanti. Kemudian masukkan metodenya, method post. Kemudian masukkan tipe datanya and type. Ini untuk tipe datanya saya bikin di sini multi-part atau form data. Kemudian karena ini absen, biasanya kan dalam bentuk tabel, jadi saya bikin tabel. Saya akan membuatnya dalam bentuk tabel, lalu border 1. Kemudian di sini masukkan tr dan td. Lalu masukkan elemen-elemen yang akan kita tulis, yaitu elemen yang kita masukkan. Saya di sini akan bikin isi dari tabelnya itu mata pelajaran, dan jangan lupa tambahkan TD dengan garis miring di ujungnya.
lalu tulis TD lagi. Ini agar nanti dia terpisah, tabelnya itu tidak satu. Ini lalu kita tulis input. Ini karena nanti kita akan memasukkan data, tipe dari data yang akan dimasukkan itu saya tulis di sini teks. Kemudian name-nya, lalu size, lalu ditutup dan ditambahkan lagi garis miring TD, lalu tambahkan sebagai penutup garis miring TR. Lakukan hal yang sama seperti tadi setelah mata pelajaran kelas. Lakukan hal yang sama untuk data selanjutnya. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan, lalu tutup dengan tabel tadi, masukkan juga info, tipe, submit. Submit dan follow. Kemudian nah, ini datanya simpan. Kemudian kita simpan di htdocs. Buat file baru, saya bikin di sini file program. Ganti namanya dengan absen. Nah, bisa kita cek di localhost. Kita ketikkan nah, di sini filenya tidak rapi. Coba kita lihat. Mungkin ada kesalahan di beberapa data yang diketik. Nah, ini baru buka new. Ini untuk file tampilannya. Untuk tampilannya, pertama sama seperti tadi. Jadi bisa kita copy saja dulu. Nanti ada beberapa file yang kita ganti. Nah, di sini judulnya ikan absen. Saya bikin rangkuman absen. Ini boleh diganti, boleh tidak, karena itu hanya judul. Kemudian untuk from actionnya kita ganti. Kita nggak pakai from action lagi di sini. Kita hapus saja. Dan table bordernya
kita ganti border 2. Ini kita ganti ini datanya sama dengan post, karena tadi kita tulis metodenya post, jadi di sini juga post. Lalu masukkan kodenya. Di sini tadi saya mata pelajaran MP. Masukkan kembali. Nah, ini juga dilakukan untuk data-data berikutnya. Kita ganti semua. Di bagian input ini, nah sudah kita ganti, lalu ganti kodenya dengan kode-kode tadi. Ini kemudian kita save. Nama filenya jangan lupa rangkuman, sesuaikan dengan yang tadi, rangkuman absen, lalu filenya PHP. Save di tempat yang sama dengan yang sebelum. Coba kita lihat di sini. Coba kita masukkan dulu mata pelajaran, misalnya matematika. Kita kirim. Nah, tampilan di sini sepertinya ada yang salah. Coba kita cek lagi. Ini saya lupa menambahkan tanda ini, tanda garis bawahnya. Perbaiki lagi. Nah, setelah diperbaiki, coba kita kirim ulang. Nah, inilah hasilnya, rangkuman absen mata pelajaran matematika kelas 003, jumlah siswa 33, jumlah alfa 2, jumlah 1 dan jumlah izin 1. Tapi sepertinya di sini kalau absen biasa kan masukkan tanggal. Jadi coba kita masukkan saja tanggal dengan fungsi kita otomatis saja. Jadi tanggalnya akan dimasukkan otomatis di sini dengan fungsi built-in. Fungsi built-in itu sering disebut sebagai fungsi internal, yaitu salah satu fungsi yang secara default setelah disediakan oleh PHP, pemrogramer langsung dapat memakainya. Jadi langsung dipakai saja. Banyak sekali jenis-jenisnya, salah satunya itu seperti kalender atau data, time, dan lainnya. Jadi di sini saya akan memakai fungsi built-in, yaitu date atau tanggal. Oh, di sini tadi saya lupa untuk input tipe submit sama value-nya, hilangkan saja. Nah, coba kita kirim ulang. Ada yang salah di sini untuk unexpected echo. Nah, setelah diperbaiki, coba kita kirim. Sudah selesai, tapi tanggalnya di ujung.
Karena tanggalnya tidak rata, kita ratakan dulu. Kita klik di sini, tambahkan center, dan lalu di bawah sekali tambahkan garis miring center supaya mereka ke tengah, dan jangan lupa di save. Ctrl S, kemudian kita kirim ulang lagi. Nah, akhirnya jadi. Inilah fungsi form. Ini tampilan dan data codingnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.